tenaga kerja supaya tidak ada gap, karena dikhawatirkan kalau ada gap rentang waktu, misalkan ini dibahas dulu sebelum UTS, nanti di UAS akan kita bahas, sebenarnya bukan perihal yang sama, perihal berbeda tapi basicnya chapter 5 dan 6. Nah, ini dikhawatirkan akan ada unsur yang lupa. Itulah kenapa kemudian ini digeser menjadi sesudah UTS untuk yang chapter 5 dan chapter 6. Chapter 6 dan chapter 7. Nah, di chapter 5 kemarin kita masih ada sedikit yang belum kita selesaikan, yaitu terkait dengan permintaan uang, kemudian juga dengan tingkat suku bunga uang. Nah, sekarang di slide 21 kita akan membahas inflasi dan tingkat bunga. Ujung-ujungnya nanti akan ke apa yang dinamakan Fisher Effect yang disampaikan oleh Irving Fisher. Oke, nah di inflation dan interest rate di sini, kalau Anda perhatikan itu ada namanya istilah nominal interest rate, atau yang kemudian dinotasikan atau disimbolkan dengan huruf I kecil. Kalau I besar, ada yang masih ingat I besar? I besar ya dipakai CIGNX. Artinya I besar itu investasi. Kalau I kecil di sini digunakan untuk interest rate atau tingkat bunga, tapi yang nominal. Sedangkan berikutnya, ini yang terkait dengan real interest rate yang dinotasikan dengan huruf R. Nominal, real. Ini yang kalau Anda baca, dan saya minta teman-teman sudah mulai membaca karena ini tinggal pertemuan 6, 7, sudah itu teman-teman masuk UTS. Nah, ini yang kemudian dikatakan dikotomi klasik. Dikotomi klasik atau perbedaan antara nilai nominal dan nilai real. Oke, nah mari kita bicara tingkat suku bunga nominal dan tingkat suku bunga real. Nah, di sini disampaikan, dirumuskan R, tingkat suku bunga real itu sama dengan tingkat suku bunga nominal dikurangi dengan inflasi. Rumusnya seperti itu. Yes. Artinya di sini inflasi menjadi faktor pengurang dari tingkat bunga nominal. Maksudnya seperti apa? Contoh, jika Anda menabung, sebut saja misalkan I tabungan, Anda mendapatkan 4%. Ini biasanya satuannya per annum, 4% per annum atau 4% per tahun. Biasanya interest rate itu di Mandiri, BNI, BCA, dan sebagainya itu per annum 1 tahun, 4%. Bagaimana kalau per bulan? Ya tinggal 4% dibagi 12. Itu Anda dapatkan nominalnya. Oke, nominal. Apakah itu belum real? Belum. Kalau real, nah Anda harus kurangi dengan inflasinya. Misal ini tahun 2020 nanti selesai. Nah, inflasinya berapa? Kalau inflasinya 3%, oke, sebenarnya R tabungan yang Anda nikmati atau tingkat bunga real yang nyata yang Anda nikmati itu 4% dikurangi dengan 3%, sama dengan 1%. Hanya 1%. Kok bisa? Iya, karena itu harus dikoreksi, disesuaikan, di-adjust dengan P, inflasi. Dan memang seperti itu. Itulah kenapa perbankan sendiri ketika menentukan tingkat suku bunga 4%, misalkan Bank Mandiri menentukan tingkat bunga tabungan 4%, dia itu sudah memperhitungkan nilai inflasi. Pasti dia sudah memperhitungkan nilai inflasi. Nah,
Bagaimana dia memperhitungkan? Nah, nanti di chapter berikutnya. Nanti ada sesuatu yang menarik. Karena itu merupakan perilaku yang secara tidak langsung menggambarkan perilaku masyarakat, baik itu sektor keuangan, sektor yang istilahnya lebih advance, lebih liberal kalau saya bilang, atau nanti di sektor yang tradisional pun ternyata secara tidak langsung mereka juga menghitung inflasi. Oke. Nah, ini seperti ini contoh perhitungannya secara sederhananya. Oh, ternyata tingkat suku bunga real itu nominalnya dikurangi inflasi, berarti kecil. Ya, kecil. Oke, nah berikutnya adalah efek Fisher atau Fisher effect. Ini yang disampaikan oleh Irving Fisher. Nah, sebelum masuk ke sini, ada terminologi one for one yang di awal, dan di sini juga muncul one for one relationship. Oke, nah dua terminologi yang kebetulan malah sama, one for one relationship, hubungan satu-satu searah. Kalau X naik 1%, Y-nya juga naik 1%. Nah, ini ada dua. Yang pertama di teori kuantitas uang. Oke. Oke, sebelum masuk situ, kita bahas dulu persamaan equation-nya. Persamaan equation di sini adalah sebenarnya kalau Anda lihat ini sebenarnya hanya dibalik saja dari R yang sebelumnya inflasi dan interest rate, kemudian interest rate di sini ada dua, nominal dan real. Nah, berikutnya di efek Fisher, nah ini kemudian disubstitusi letaknya. Artinya di sini bahwa I atau tingkat bunga nominal itu sama dengan R tingkat bunga real ditambah inflasi. Kan ini sebenarnya dari rumus ini di halaman 21, kemudian disubstitusi menjadi persamaan Fisher. Di mana dari sini teman-teman tentunya sudah ya bisa Anda lihat, oh ternyata tingkat bunga nominal itu ditentukan oleh tingkat bunga realnya dan ditentukan oleh tingkat bunga inflasinya. Cara bacanya sekarang dibalik seperti itu. Oke. Nah, ke one for one relationship. Oke, one for one relationship yang di awal di teori kuantitas uang, teman-teman mendapatkan satu kesimpulan bahwa kalau jumlah uang beredar naik, maka dia akan menyebabkan inflasi. One for one relationship. Oke, nah dari sini ternyata kemudian disambungkan dengan Fisher effect, delta inflasi, kalau terjadi inflasi naik, maka akan menyebabkan I-nya naik. I-nya naik. I tingkat suku bunga nominal. Nah, sekarang kalau semuanya disambungkan, antara teori kuantitas uang di bagian sini dan teori Fisher effect di bagian ini, maka sekarang terbaca, oh, kalau jumlah uang beredar naik, maka akan menyebabkan inflasi atau inflasinya akan naik. Kalau inflasinya naik, maka akan menyebabkan tingkat bunga nominal, suku bunga nominal akan naik. Karena dia one for one,
Itu artinya kalau delta M-nya naik 1%, maka delta Pi-nya juga akan naik 1%. Dan tingkat suku bunga nominalnya kurang lebihnya juga akan naik 1%. Seperti ini. Anda dari sini, oke, kalau lupa flashback, masih ingat persamaan kuantitas uang, M kali V sama dengan P kali Y. Oke, diasumsikan kan velocity konstan, pendapatan konstan, maka hubungan antara berikutnya adalah M sama dengan P, one for one relationship. Oh, kalau M-nya naik, maka P juga akan naik. Kenaikan P, kenaikan harga, itu kan pada dasarnya adalah inflasi atau delta P. Itu hubungannya. Itulah kemudian, oh kenaikan Pi, kalau Anda baca, kenaikan Pi, kenaikan inflasi akan menyebabkan tingkat suku bunga nominalnya naik, unequal increase. Unequal increase di sini sama kayak di sini, 1%, 1%. Inilah yang kemudian one for one relationship. Itulah yang kemudian dikenal dengan istilah efek Fisher. Kebetulan yang menemukan teorinya si Irving Fisher. Ini bisa Anda baca di bukunya Menkyu. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, sedangkan kalau kita masuk ke yang di sini, supply, demand, saving, dan investment, ingat, di chapter 3 itu menentukan R real-nya. R real-nya ditentukan oleh saving sama dengan I, tentunya masih ingat, kembali, tentunya teman-teman masih ingat, Y sama dengan C tambah I tambah G, Y min C min G sama dengan I. Asal-usulnya dari sini. Pendapatan dikurangi konsumsi dikurangi government spending, inilah yang namanya saving. Saving nasional sama dengan I. Nah, ini, persamaan ini menentukan tingkat bunga realnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan Pi-nya? Oh, Pi-nya ternyata terjadinya yang menentukan adalah tadi, apa tadi? Delta M, sorry, lanjut hapus. Delta M menyebabkan delta Pi. Oke, nah delta Pi menyebabkan delta I. Andai sini ujung-ujungnya. Atau sebenarnya dari persamaan ini, one for one, I sama dengan R tambah Pi. Karena R-nya ditentukan oleh S sama dengan I, maka tinggal sekarang I dipengaruhi oleh Pi-nya. Itulah maka dia hubungannya one for one relationship. Seperti itu. Pertanyaan? Nah ini nanti kalau Anda bertanya, ini nanti kaitannya ke demand for money-nya, likuiditasnya, permintaan likuiditas. Demand for money, sorry. For money. Tanya. Yes, silakan. Kemarin kan Bank Indonesia baru mengeluarkan uang pecahan nominal 75.000 ya Pak. Nah, Iya. Itu apakah bertujuan untuk meningkatkan likuiditas ekonomi? Terus gimana sih dampaknya ke inflasi? Karena kan berarti ngeluarin uang 75.000 itu menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Pasti. Nah. Pasti. Tapi kalau ini kejadian khusus ya, kalau menurut saya, kalau kemarin mengeluarkan 75, itu kan sebenarnya tujuannya bukan untuk ke operasi moneter, tetapi lebih kepada, apa itu namanya, apa ya itu ya, kenang-kenangan. Itu kan karena kita memperingati 70 tahun Indonesia merdeka gitu kan ya.
kemudian dikeluarkanlah uang pecahan 75.000. Which is, ternyata uang ini kan juga saya sampai sekarang belum pernah melihat bentuknya. Dengar iya, lihat di gambar iya, lihat di situs iya, lihat di TV iya, tapi bentuk saya belum pernah pegang. Konon kabarnya nih, yang saya dapatkan dari kantor lama di DJA, itu kalau pengen mendapatkan ini, Anda diminta daftar dulu. Nanti didaftarkan gitu ya. Kalau kemarin sih, maksudnya daftar gini, jadi cukup satu aja, misalkan Anda satu angkatan, siapa yang jadi PIC, ngumpulin, ayo siapa mau tuker, taruhlah 150.000 ya, berarti 2 lembar kan ya, 2 lembar. Kemudian ketika Anda sudah mendapatkan kelas-kelas yang beringinan, misalnya ketemulah angka 1 juta. Nah, kemudian PIC pergi ke Bank Indonesia, nuker uang 1 juta ini, kemudian ditukar dengan angka pecahan 75.000. Oke, dan itu baru dibagi. Seperti itu sih. Nah, artinya di sini sebenarnya tujuannya bukan untuk tujuan operasi moneter, berupa pencetakan uang, atau dia, apa itu namanya, operasi moneter yang 3 itu bukan, tetapi dia juga bagian dari seniorage, itu ada di Menkyu yang bagian bawah, tetapi itu tidak saya bahas karena itu gampang, tinggal nyetak duit aja, nggak ada sesuatu yang istimewa di situ. Oke, nah jelas penambahan ini, kalau kembali lagi money supply, M sama dengan C tambah D. Artinya di sini kan C-nya nambah. Kalau C-nya nambah, demand depositnya konstan, maka money supply-nya akan nambah. Pasti. Cuman yang harus dihitung adalah berapa sih C ini nambahnya. 75.000 itu jumlahnya berapa sih? Apakah memang sampai nilainya 1 triliun lebih di dalam perekonomian Indonesia? Ini yang menjadi tanda tanya saya. Yang tahu BI. Dan jelas teman-teman di BI ketika menentukan akan mencetak uang, dia sudah menghitung dampak terhadap inflasinya. Pasti. Oke, memang hubungannya kembali lagi M itu 1/1 terhadap P, inflasi. Cuman pertanyaannya berapa? Apakah kalau nyetak uang 1 triliun, itu otomatis inflasinya juga naik 1%? Misalkan, 1%. Nah ini yang terus terang saya tidak tahu, karena ini yang tahu rumusannya teman-teman di Bank Sentral. Nah dia bisa menghitung itu dampaknya. Meskipun saya bilang, kalaupun tadi sudah saya katakan saya tidak tahu, tapi sih saya berkeyakin kalau nyetak cuma 1 triliun ini nggak terlalu ngefek sih kalau terhadap inflasi. Karena uang kalau Anda Anda ke websitenya BI, nah di situ ada jumlah uang beredar JUB. Ada M1, ada M2, nah itu jumlahnya ratusan triliun. Jadinya kalau cuma nyetak 1 triliun sih, sepertinya sih dampaknya ke inflasi mungkin 0,00 sekian persen. Seperti itu, Mbak, jawabannya. Lainnya? Ada yang sudah punya pernah atau pegang uang 75.000? Saya, Pak. Belum sih. Saya pribadi belum. Itu hanya untuk kenang-kenangan. Soalnya sampai sekarang saya istilahnya ke minimarket itu juga nggak ada yang apa istilahnya ngasih kembalian 75.000 itu nggak ada. Taruhlah misalkan belanja cuma 20.000, terus kemudian saya bayar pakai 100.000, sepertinya belum pernah ada yang ngasih uang 75.000, belum pernah. Oke, lanjut. Atau saya lupa saya. Ada sebuah bank, apa ya, BNI apa Mandiri ya, lupa saya. Itu mengeluarkan pecahan uang dinar. Tapi dalam artian dinar di sini bukan dinar seperti yang di Arab Saudi, tapi dia bentuknya koin dan ini emas.
emas. Berapa gramnya saya lupa waktu itu. Cuman yang perkiraan, ya angka perkiraan waktu itu ketika diterbitkan, itu nilainya kurang lebih dengan 800.000. Artinya kalau Anda ingin menebus satu koin dinar ini wujudnya emas, nah Anda harus bayar sebesar 75.000. Meskipun saya bilang dengan 800.000 pada waktu itu kalau dibelikan emas ini sebenarnya kayak emas aja, cuma dia diwujudkan koin. Kalau Anda pergi ke toko emas, Anda kan dapatnya emas apa tuh? Mungkin perhiasan, cincin, giwang, atau kalau Anda ada yang sudah pernah pergi ke Antam? Saya belum pernah, tapi saya pernah melihat teman yang hobinya Antam. Antam ini BUMN, aneka tambang. Nah, salah satu yang dijual adalah emas. Dia beli emas itu kayak batangan. Dan itu ada sertifikatnya, terus kayak di apa itu namanya? Kayak di laminating gitulah. Nah, itu Anda bayangkan kalau berapa ya dulu teman itu 10 gram. 10 gram itu kecil. Kayak nggak sampai seujung kuku, nggak sampai segede kuku saya sih. Kuku kelingking nggak sampai. Itu 10 gram, itu bisa Anda beli. Nah, maksud saya sebenarnya Bank BNI atau Mandiri itu sebenarnya seperti itu, dia cuma jual emas saja. Hanya ini dibentuk uang dan kebetulan dinamakan dinar, uang emas. Menguntungkan, kalau menurut saya menguntungkan karena sekarang 1 gram emas ini ada yang bilang sekitar 1 juta kan, sekarang udah tembus 1 jutaan. Artinya kan kalau orang ini misalkan ini let's say 5 gram nilainya, padahal per gramnya sudah 1 kan naik 200 kali 5, berarti naiknya 1 juta. Kan seperti itu. Sekarang emas itu per gramnya, ada yang sudah tahu yang 1 gram? Saya pernah lihat 1 gram itu cuma kayak seujung ballpoint Anda. Kecil. Itu harganya kurang lebih 1 jutaan. Kalau emas Antam itu sekitar 23, sekian karat. Ada karatnya juga. Oke, itu OOT. Nanti kalau Anda prefer nabung dalam bentuk emas dibandingkan ke bank, silahkan. Itu apa itu namanya, konversi nilai aja. Tapi kalau ada yang mengatakan investasi, apa investasi emas? Nah ini sebenarnya saya juga kurang sepakat. Ada yang bilang sih, investasi aja. Investasi apa nih? Ke emas. Ini saya juga bilang saya kurang sepakat. Kurang sepakatnya memang seolah-olah tadi 5 tahun lalu 1 gram itu setara mungkin 600.000. 5 tahun lalu, ini 2015 misal. Nah di 2020 ini 1 gram itu setara 1 juta. Oke, ini berarti naik 400. Kemudian dibilang ini investasi. Kalau saya bilang ini tidak investasi, tetapi dia emas itu menjaga nilai. Nilainya memang nggak pernah turun. Secara real uang emas itu memang nggak pernah turun. Itulah kemudian ya ada benarnya kalau dia dikatakan sebagai logam mulia. Dia LM, logam mulia. Kalau emas dikatakan logam mulia, itu memang ada benarnya. Dan ya saya juga nggak tahu ya historisnya, saya tidak pernah baca, tapi dari sejarah para nabi dan sampai sekarang, kalau Anda punya emas 1 kilo, 1 kilogram emas, oke, Anda pergi ke Amerika, bisa banget, welcome orang Amerika. Anda pergi ke Cina, mau banget, welcome. Anda pergi ke Ethiopia, mau banget, welcome. Kenapa? Semua negara menerima emas. Iya kan? Dan emas itu salah satu bentuk cadangan. BI itu salah satu bentuk cadangannya, cadangan devisa, cadangan kekayaannya, itu dalam wujud emas batangan. Iya. Bisa Anda bayangkan. Ya, emas itu diterima. Tapi kalau Anda bawa uang 1 miliar ke Amerika, oh, no, sebentar dulu, konversi dulu ke dolar, kan gitu kan ya. Nggak bisa Anda bawa rupiah 1 miliar terus ke Amerika, nggak bisa. Apalagi mata uang Indonesia, nanti kita bahas di bab 5, mata uang rupiah ini terkadang mata uang yang lemah, soft currency. Beda dengan dolar itu hard currency.
Artinya Anda punya uang $1.000, dolar ini, let's say dolar Amerika, Anda di Indonesia, welcome. Toh entah tinggal tukar. Anda pergi ke Arab Saudi, welcome. Toh entah tinggal ditukar. Anda pergi ke Cina, sama aja. Nah, tapi kalau Anda kemana-mana bawa rupiah, biarpun jumlahnya banyak 10 miliar, ntar dulu bro, ntar dulu, kagak laku rupiah. Tukar dulu dengan mata uang lokal gitu kan ya. Seperti itu ceritanya. OOT atau topik. Oke, nah berikutnya, nah sekarang real interest rate. Ini yang saya maksud. Apa itu namanya? Nah, sebenarnya, oke, kalau Anda baca di sini, dan kemudian di sini, ini seolah-olah sesuatu yang sangat-sangat apa ya, memusingkan. Tapi ini sebenarnya konsep yang sederhana. Oke. Inflasi, ada actual inflation rate, not known until after it has occurred. Artinya, actual inflation rate itu actual ya terrealisir. Inflasi 2020 ya kalau tahun 2020-nya sudah selesai, sudah finish. Selesai sampai tinggal 31 Desember dan kemudian diketahui inflasi 2020. Nah, itu yang namanya actual inflation rate. Nah, berikutnya ada expected, diharapkan. Anda membayangkan seperti, oke, mari kita contoh sederhana aja. Ada yang kos dikali mongso. Berapa sekarang 1 tahunnya? Kita ngomong kondisinya ini ya, nggak pandemi, kondisi normal. Ada yang kos dikali mongso. Oke lah, mari kita misalkan aja. Biaya kos-kosan 1 bulan, saya nggak tahu mahal atau murah, 10 juta. Ini tahun 2020. Nah, di tahun 2021, sekali lagi, ini saya asumsikan nggak ada pandemi. Ibu kos, kok 10 bulan, 1 bulan 10 juta ya kemahalan dong. Sorry. 1 tahun ya, 10 juta. 1 tahun. Nah, di 2021, 1 tahun biaya kos-kosan, naik apa turun? Saya tanya sekarang. Naik apa turun? Kondisi normal, nggak ada pandemi. Naik. Naik. Oke, saya sepakat naik. 12 juta. Bukos menentukan seperti itu. Artinya naik 2 juta. Per tinggi ini kan gitu kan ya. Per tinggi ini. Kenapa Ibu kos kok naikin biaya kos-kosan? Mengapa? Seorang ibu kos atau bapak kos lah. Ibu kos atau bapak kos menaikin kos-kosannya untuk tahun 2021, 1 tahunnya naik 2 juta sehingga totalnya menjadi 12. Mengapa? Kan gitu kan pertanyaannya. Nah, itu karena ini nih. Expected inflation. Artinya secara tidak langsung ibu kos, bapak kos itu menghitung apa yang dinamakan expected inflation atau inflasi yang diharapkan. Kenapa kok dihitung? Lah ini buktinya dia naikin. Dari mana dia tahu kalau 2021 akan terjadi inflasi? Kan gitu logikanya. Belum terjadi kok inflasinya tahun 2020. 2021 aja belum berjalan. Belum, tapi dia sudah naikin. Canggih kan? Di benaknya ibu kos dan bapak kos canggih kan? Di sini ada kalkulasi matematikanya yang jalan kan gitu kan ya. Artinya dia akan selalu nyari untung. Nah, nyari untung ini kan nominal. Nyari untung di sini ini kan nominal, biaya kos-kosan nominal. Nah, dia ternyata di benaknya, oh iya,
Kan gitu. Nah, inilah ceritanya. Dari sesuatu yang sederhana, dari ini kemudian diteoritiskan dengan cara yang ilmiah. Kalau Anda baca seolah-olah kemudian menjadi sangat canggih, sangat memusingkan kepala Barbie, Anda juga bingung, actual inflation expected. Ternyata konsepnya hanya sesederhana itu. Yes, sesederhana itu. Dan dari cerita yang sederhana itu, kemudian muncullah expected inflation. Dan sampai kemudian tentunya tahun 2021 itu benar-benar terjadi. Oh, oke, mari kita bicara. Kalau ini 10 ke 12 ini naik 2 juta. 2 juta ini berapa persen? Berapa persennya dari 10? Ada yang tahu? Kira-kira 2%? 20. 20%? Oke. Kita anggap 20%. Dia menghitung expected inflation-nya 20%. Padahal ternyata sesudah actual tahun tahun kalendernya selesai, inflasinya cuma 3%. Padahal dia ngitungnya segini. Kebanyakan dong. Ini kan jadinya ada kelebihan 17%. Harusnya Anda protes dengan cara tunjukkan bukunya, tunjukkan slide-nya Menkyu, Bu, ini Anda expected inflation-nya kegedean kan gitu kan ya. Paling-paling Anda diguyur air gitu aja. Kalau mau ya silakan ambil, nggak mau silakan pergi kan gitu aja. Harusnya Anda kalau dengan cerdas mahasiswa, oh, saya sudah belajar Menkyu, Bu. Anda kelebihan, Bu, gitu harusnya. No, jangan Anda, daripada dilempar gayung sama kulkas diusir nanti. Oke, nah seperti itu konsep dari konsep sederhana. Oke, ini yang pertama. Nah tadi yang lebih canggih lagi di bank. Bank menentukan tadi tingkat bunganya nominal tabungan sebesar 4%. Cerita saya di awal 4%. 4% ini bank sudah menghitung expected inflation-nya yang akan terjadi. Pak, kalau bank bank memproyeksikan, oke lah, bank sama dengan ADEM, asumsi dasar ekonomi makro, sebesar 3%. Berarti sebenarnya realnya, real tabungan, itu 1% dong. Iya, realnya. Cuman ingat, ini kan yang R tabungan, I tabungan, itu kan yang diberikan ke Anda, gitu kan. Ini diberikan murah. Tapi mari kita lihat I kredit. Bisa-bisa ini 10% atau bisa-bisa ini 12%. Karena I kredit itu jauh lebih tinggi dibandingkan I tabungan pasti. Kembali lagi, selisih antara I kredit dikurangi dengan I tabungan itulah keuntungan bank. Yang kemarin saya katakan spread based income. Dan itu keuntungan terbesar bank. Oke. Artinya kalau sekarang dikurangi inflasi, ini dikurangi 3, realnya 7. Dia masih menikmati 7 realnya. Padahal di sini dia yang dikasihkan ke Anda realnya 1%. 7 dikurangi 1, dia menikmati tingkat bunga real sebesar 6%. Seperti itu. Nah, kemudian dari sini muncullah konsep ex ante dan ex post. Memang ini lebih terkait dengan dunia perbankan, dunia uang. Kembali lagi, kalau Anda bertanya, atau tadi saya sempat singgung, sektor perbankan itu adalah sektor yang paling liberal. Paling liberal. Kenapa? Saking gampangnya menciptakan uang. Itu dia namanya sektor paling liberal. Tetapi yang paling unik, dia sektor liberal, tapi justru paling banyak aturannya. Gitu ya. Kenapa, Pak? Karena aturannya tidak bisa mengejar inovasi manusianya. Ya contoh, kalau Anda baca investasi bodong, itu kan sebenarnya bagian dari inovasi yang ada di sektor keuangan, saking liberalnya. Oke. Nah, kemudian muncul konsep ex ante dan ex post. Apa itu ex ante? Ex ante di sini adalah I, tingkat bunga nominal dikurangi real interest rate-nya. Dikurangi dengan expected inflation-nya, itu kemudian menjadi ex ante real interest rate.
Dan yang berikutnya adalah tingkat bunga nominal dikurangi actual inflation. Itulah yang kemudian menjadi expose real interest rate. Namanya expose, kembali lagi P di sini adalah not known until after it has occurred. Tidak diketahui besarannya sampai benar-benar dia terjadi realisasi. Ini kemudian dinamakan tingkat bunga real interest rate, expose. Cuman di sini relatif jarang. Jarang dalam artian, ya bank-bank pasti dia akan menghitungnya dari sisi sini. Ex ante, sebelum. Kenapa? Ya, kalau kembali lagi tahun 2020 di sini dia menetapkan bank 6%, kan dia menghitung inflasi, tapi inflasinya kan cenderung yang ini, bukan yang ini. Inflasi ini itu kalau nanti benar-benar sudah realisasi. Itu konsepnya. Oke. Nah, dari Irving Fisher tadi kemudian ini nanti, nah ujung-ujungnya adalah permintaan uang dan nominal interest rate. Ini sedikit banyak sudah disampaikan di PIE. Oke. Nah, beberapa konsep penting yaitu quantitative theory money atau the demand for real money balance depend only on real income. Maksudnya kemarin, oke, asal-usulnya kan M, V sama dengan P, T, transaksi. Transaksi ini karena tidak diketahui kan kemudian M, V sama dengan P kali Y, atau PDB, atau output, atau pendapatan, atau income. Nah, disinilah kemudian M, kalau V konstan, P konstan, maka kemudian M ini hubungannya sama dengan Y atau sama dengan transaksi itu sendiri. Transaksi meningkat itu kan pasti membutuhkan uang atau pendapatannya naik, pasti M-nya juga akan naik. Seperti itu. Nah, berikutnya permintaan uang itu akan menentukan nominal interest rate. Nominal interest rate. Mengapa? Karena di sini interest rate itu adalah opportunity cost. Apa sih opportunity cost? Ini sudah Anda dapatkan di PIE. Opportunity cost. Apa itu? Biaya kesempatan. Iya, biaya kesempatan. Of holding money. Maksudnya, Anda milih, Anda punya uang 1 juta, ya, uang 1 juta Anda simpan di dompet, atau kemudian Anda tabungkan. Misalkan di tabungan aja, di tabungan BNI misal. Nah, di tabungan BNI tadi misal kena 4% PA per annum. Nah, artinya 4% ini merupakan opportunity cost. Opportunity. Oh, kalau Anda nyimpen doang uang 1 juta, nggak Anda apa-apakan, Anda kehilangan sebesar 4%. 4% itulah bunga. Andai kata Anda tabungkan, Anda akan dapat 4%. Plus 4% kali 1 juta. Sehingga dalam 1 tahun uang Anda akan menjadi 1 juta ditambah 4% kali 1 juta. Itu opportunity cost-nya. Atau kalau di sini, kalau tadi contohnya adalah ketika Anda tabungkan. Nah, bisa jadi Anda tidak menabungkan, tapi Anda kemudian belikan ke surat berharga negara. Itu bisa. Artinya, kemudian opportunity cost Anda. Dan hubungannya di sini negatif. Toh, kalau di ini M, ini I. Semakin I-nya tinggi, kalau I-nya tinggi,
semakin M-nya akan kecil. Kenapa? Ya kalau M-nya tinggi, BNI ngasih 10%, kemungkinan perilaku masyarakat daripada memegang uang cash lebih baik ditabungkan. Kenapa? Ya dapat 10%. Kalau tadi uang 1 juta, Anda punya uang 1 juta, kalau sekedar Anda hold di dompet, tetap nilainya akan sebesar 1 juta. Bahkan kalau menghitung inflasi, itu bisa jadi inflasinya, nilai uangnya akan turun. Nah, kalau Anda tabungkan, sorry. Oke, nah di yang bagian bawah ini, tadi saya katakan opportunity cost, bunga itu merupakan opportunity cost. Nah, apa yang terjadi kalau tingkat bunganya naik jadi 10%? Nah, itu bagi sebagian masyarakat, secara rasional, kita ngomong rasional, dia akan lebih menyimpan uangnya di tabungan, di bank. Ya, daripada 1 juta disimpan di dalam dompet, dia tidak menghasilkan apa-apa, sedangkan dia akan mendapatkan 10% kalau dia tabung. Sehingga kemudian M-nya akan turun. Seperti itu logikanya. Dan sebaliknya, semakin rendah I-nya atau bahkan 0, maka ya kalau tak tabung dan saya nggak dapat apa-apa, ya buat apa? Mending saya pegang cash saja. Seperti itu logikanya. Oke. Nah, ini makanya dia berhubungan negatif seperti permintaan di pasar output demand di mikro. Anda sudah sangat kenal ini. Oke. Dia memiliki hubungan yang negatif. Hubungan negatif ini disimbolkan dari slope-nya. Slope yang negatif dari kiri atas ke kanan bawah. Oke. Sudah Anda kenal itu. Nah, permintaan uang itu kemudian dirumuskan fungsinya seperti ini. Artinya permintaan uang itu merupakan flashback. Anda kenal persamaan ini, K dan L. Nah, ini nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas. Nah, pendapatan merupakan fungsi dari capital dan labor. Sebenarnya cara bacanya sama. Di sini permintaan uang merupakan fungsi dari variabel I, tingkat bunga nominal, dan Y, pendapatan. Y-nya ini. Oke, hanya saja karena fungsi di dalam uang itu lebih spesifik, diberi notasi L, liquidity. Apa sih likuiditas? Sehingga kemudian di sini L is used for the money demand function. Dia lebih cenderung digunakan L-nya dibandingkan F-nya. Tetapi sebenarnya cara bacanya menurut pendapat pribadi saya sama, artinya permintaan uang merupakan fungsi dari variabel I dan Y atau tingkat bunga nominal dan pendapatan. Oke. Dan dia hubungannya terhadap I-nya negatif, tadi sudah saya jelaskan. Slope-nya negatif. Kenapa slope-nya negatif? Karena dia opportunity cost of holding money. Masih ingat tadi di mikro, di pasar output, seperti ini. Kalau saya tanya, ini negatif karena opportunity cost of holding money. Kalau di pasar output, di mikro, ini negatif, slope-nya negatif. Mengapa? Mengapa? Ada yang tahu mengapa? Ada yang masih ingat mengapa? Ada yang masih ingat hukum permintaan? Yes. Jawabannya seperti itu.
Yes, ada apa Mbak? Apa? Hukum permintaan. Demand akan turun seiring supply naik. Demand akan turun seiring supply naik? No, Ya. never. P, Q. Sorry, flashback, mikro. Kalau P-nya naik, maka Q-nya akan turun. Dan sebaliknya. Hukum permintaan itu berangkatnya dari P-nya dulu. Demikian pula hukum penawaran itu dari P, baru dia berubah atau berpengaruh terhadap Q. Itulah kenapa teori ekonomi mikro juga sering dikatakan sebagai teori harga, karena harganya dulu yang berubah. Pak, fenomenanya, yes, kalau fenomenanya bisa, Q-nya berubah, kemudian pengaruh ke Q. Contoh, di musim, sebentar lagi Natal Tahun Baru, banyak yang buat kue, kan? Permintaan outputnya naik, kemudian baru P-nya naik. Fenomenanya bisa, tetapi kalau hukumnya, hukum permintaan, hukum penawaran itu P-nya dulu, baru kemudian bergeser ke Q-nya. Seperti itu. Oke, oke. Nah sekarang terhadap Y positif. Ya, tadi kalau Y-nya naik, maka permintaan uang M per P, money, jumlah uang dibagi price itu real. Uang real, demand. Oke. Permintaan. So, increases, higher Y, pendapatan yang semakin tinggi akan meningkatkan spending. Pasti kalau gaji Anda naik, pasti spending Anda, belanja Anda akan barang dan jasa naik, kemudian menyebabkan permintaan uang yang digunakan untuk transaksi juga akan naik. Itulah kemudian dia berhubungan positif. Seperti itu permintaannya. So, di sini bisa simbolkan tingkat bunga dia negatif, sedangkan pendapatan dia positif. Kemana sih Pak ini arah ujung-ujungnya? Arah ujung-ujungnya sebenarnya ceritanya saya cut dulu. Nah, sebenarnya itu arah ujungnya itu akan menceritakan di figur 5 ini di buku. Sayang di slide-nya tidak ada. Oke. Anda sudah belajar money supply-nya. Ini nanti ujung-ujungnya akan seperti ini. Oh, perpotongan money supply dan money demand, oke, itu akan menentukan harga, price level. Oke. Price level itu menentukan inflation rate, akan menentukan tingkat inflasi. Ya. Dan inflasi itu akan menentukan tingkat bunga nominal. Padahal tingkat bunga nominal itu sendiri menentukan permintaan uang. Dari mana sih Pak? Kembali lagi ke slide ini. Ini I menentukan permintaan uang. So, So, ceritanya sebenarnya ada, ini halaman berapa ya? Kalau di main queue, halaman 119. Oke. Sebenarnya ingin menceritakan ini. Hubungan keterkaitannya. Oke. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat supply demand di sini, kemudian proses penentuannya terhadap price levelnya. Karena cerita
perpotongan money supply, money demand, itu yang paling gampang menurut saya justru ada di bagian PIE. Itulah kenapa teman-teman jangan lupakan PIE-nya. Oke. Seperti apa sih Pak? Oke, saya bawa PIE-nya, saya tunjukkan konsepnya. Sebentar. Mudah-mudahan masih ingat. Sorry, ini saya berganti apa tuh namanya? Berganti share screen dari PDF ke PPT. Teman-teman bisa lihat PPT-nya. Bisa, Pak. Bisa. Oke. Bisa, Oke. Pak. Good. Saya ingin menjelaskan M, money supply, dan money demand, permintaan uang itu menentukan harga. Oke. Ini adalah apa itu namanya? Money supply demand diagram, diagram penawaran dan permintaan uang. Oke. Sekilas saja karena ini di PIE. Di MenQ kebetulan langsung masuk ke apa itu namanya? Ke equation-nya. Jadi ya nggak apa-apa. Oke, nah di sini value money. Perhatikan di garis vertikal. Artinya value money semakin ke atas semakin tinggi di posisi apa ini yang garis sebelah kiri. Sedangkan dia berkebalikan dengan harga. Oke. As value money rises, the price fall. Kalau nilai uang itu semakin tinggi, artinya itu harga barang dia akan semakin turun. Itulah kemudian dia dinotasikan value money itu 1/P. Oke, kembali lagi, as the value of money rises, the price fall. Oke, artinya perhatikan, kalau value money di sebelah kiri, ini kan 1/4, setengah, 3/4, 1. Sedangkan kalau price level justru sebaliknya, dari 4, 2, 1,33 menjadi 1. Oke. Artinya, kalau misalkan nih di titik, misalkan di titik 1, nilai uangnya 1, maka harga itu adalah 1. Tapi mari kita bicara pada titik ekstrim, ketika nilai sebuah uang itu hanya 1/4, itu harga itu mahal. Dia nih harganya 4. Oke. Nah, kemudian misalkan muncul bank sentral. Bank sentral menetapkan jumlah uang beredar 1.000. Taruhlah nyetak. Dari yang nggak ada uang, kemudian jadi ada uang, nyetak. Ini adalah supply-nya. Dia digambarkan tegak lurus. Kenapa dia tegak lurus? Karena dia eksogen. Kenapa dia eksogen? Karena memang dia ditetapkan oleh bank sentral. Digambarkan tegak lurus supply-nya. Oke, nah berikutnya itu supply-nya. Bagaimana demand-nya? Demand-nya digambarkan seperti ini. Ini permintaan uang. A fall value of money increase in pay. Increases the quantity of money demanded. Oke. Kemudian dia digabungkan. Ketika digabungkan, maka muncul titik keseimbangannya, equilibriumnya di titik A. Perhatikan, supply-nya 1.000, kemudian ini money demand-nya. Pada perpotongan inilah terjadi keseimbangan antara value of money
di titik setengah itu setara dengan harga 2. Oke. Berikutnya, jika kemudian permintaan uang konstan, tetapi kemudian bank sentral nyetak uang lebih banyak, dari 1.000 menjadi 2.000, ini kan nyetak uangnya lebih banyak. Maka supply-nya akan bergeser ke kanan. Lihat, ketika bergeser ke kanan, nilai uang itu turun dari setengah menjadi hanya 1/4. Itu artinya price levelnya justru naik. Memang di sini logonya price level di sini turun, tetapi lihat dari 2 ke 4 itu kan harganya naik. Artinya dengan jumlah uang beredar yang lebih banyak, jika permintaannya konstan, maka akan menyebabkan kenaikan harga. Kenaikan harga itu seiring dengan penurunan nilai uang itu sendiri, kan gitu. Atau ini bahasa sulitnya, bahasa grafisnya di ekonomi makro. Nah, bahasa sederhananya, Anda punya uang 1 juta. Kalau kemudian Anda belikan barang, misalkan dapat iPhone yang baru itu iPhone 12. Dengan uang 1 juta, Anda punya uang iPhone 12. Oke. Dan di tahun berikutnya, dengan 1 juta Anda sudah nggak bisa beli iPhone 12. Bisanya beli Oppo F Reno 4. Artinya pertanyaannya, nilai uang Anda 1 juta itu naik atau turun? Kan turun nilainya, karena sudah nggak bisa beli lagi iPhone. Seperti itu. Artinya nilai uangnya turun. Atau, di tahun pertama, untuk membeli iPhone 12 Pro, butuh uang 1 juta. Nah, berikutnya, di tahun kedua, untuk membeli iPhone Pro, Anda butuh uang 5 juta. Kan butuh uangnya lebih banyak. Artinya nilai uang Anda turun, kan seperti itu kan. Cara bacanya seperti itu. Oke. Nah, ini penjelasan ini yang tidak ada di versi makronya. Itulah kemudian saya sampaikan sedikit flashback itu tadi money supply, money demand itu akan menentukan price levelnya yang dari bukan mikro, PIE-nya tadi. Sayangnya di sini enggak, Anda langsung disampaikan notasi-notasinya. Oke, dan itu kemudian sesudah price levelnya berubah, naik, dia kemudian mempengaruhi inflation rate-nya. Dan kemudian dia mempengaruhi nominal interest rate-nya. Dan ternyata inflation rate-nya, dan sesudah nominal inflation mempengaruhi inflation rate mempengaruhi nominal rate di sini, ternyata nominal interest rate atau tingkat suku bunganya itu mempengaruhi permintaan uang. Jadi di sini apa namanya? Kalau bahasanya Excel itu circular, pengaruh yang berputar. Ujung-ujungnya kan nominal interest rate itu yang menentukan ya permintaan dan penawaran. Bukan hanya sisi permintaan saja, tapi dua-duanya. Tetapi ketika kemudian dia mempengaruhi interest rate-nya ujung-ujungnya mempengaruhi permintaan. Tuh, hanya saja terjadinya ini T-1 dan kemudian berpengaruh di T dan kemudian pengaruh T+1.
satu. Ini yang kemudian dikenal istilah time lag, beda kala. Kapan money supply dan money demand mempengaruhi nominal interest rate dan kapan nominal interest rate mempengaruhi money demand. Ini beda waktu, beda kala, atau time lag. Seperti itu. Pertanyaan sampai di sini? Mau bertanya, Pak. Yes. Saya pernah dengar itu kata dolar konstan. Nah, itu tuh maksudnya yang disesuaikan itu harga nominal barang dengan inflasinya atau harga dolarnya. Gimana? Dolar konstan. Dolar konstan. Iya, Pak. Dolar konstan. Apa ya maksudnya dolar konstan ya? Konteksnya apa, Mbak ya? Sorry, maaf aku kok belum pernah ini. Dolar konstan. Artinya itu nilai tukar yang disesuaikan yang digunakan untuk membandingkan nilai dolar dari satu periode ke periode lain. Terus terang kalau istilah dolar konstan saya belum pernah mendengar. Tapi kalau istilah harga konstan, ya saya sudah pernah mendengar. Dan itu yang menjadi PR Anda di chapter berapa itu 2. Itu kan ketika apa itu namanya? Untuk menghitung apa itu harga real itu kan kemudian dengan menggunakan harga konstan. Kalau itu saya yes, dan itu ada konsepnya, ada hitung-hitungannya. PDB harga konstan dan PDB harga berlaku. Harga berlaku maksudnya itu yang berlaku pada saat harga konstan terhadap tahun dasar atau di makro base year. Kalau itu saya tahu. Kalau ini harga konstan, mohon maaf saya kurang tahu ya, nggak bisa jawab saya. Yang dimaksud dolar harga konstan, dolar konstan itu seperti apakah konteksnya sama untuk menghitung base year tahun dasar, kemudian sesudah itu digunakan untuk menghitung pertumbuhan realnya. Nah, pertumbuhan ini memang banyak, tapi yang konteks yang paling umum digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi secara real. Teman-teman sudah di awal dulu juga sedikit banyak sudah saya sampaikan, meskipun tidak ada hitungannya, bahwa untuk menghitung pertumbuhan ekonomi kita, yang dasarnya asumsi dasar ekonomi makro, itu dasarnya dari PDB real atau PDB harga konstan. Oke. Bukan PDB nominal. Kenapa? Karena PDB nominal masih mengundang inflasi. Oke. Seperti itu. Itu jawaban saya, Mbak. Mohon maaf kurang, soalnya saya juga. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Lainnya? Dolar konstan. Lainnya ada yang? Saya ingin tanya, Pak. Yes. Kan di masa pandemi ini kan ekonomi Indonesia itu sekarang menurun ya, Pak. Nah, kenapa itu BI tidak mencetak uang lebih seperti di Fed di Amerika gitu, Pak, untuk mengatasi dampak pandemi ini, Pak? Terima kasih. Pertama, mencetak uang itu secara teoritis itu akan menyebabkan inflasi. Nah, di Amerika yang terjadi itu sebenarnya tidak mencetak uang secara free, senior age, yang tidak saya bahas tapi sudah saya perkenalkan. Nyetak uang dalam arti nyetak, ya udah kita nyetak kemudian disuntikkan ke lembaga perbankan, enggak. Tapi di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan quantitative easing
Yes, memang dia nyetak. Faktanya dia nyetak, tetapi yang terjadi adalah Bank Sentral Amerika itu kan jadi kan gini. Karena di sana itu tingkat suku bunga sudah 0, bahkan 0. Kebijakan yang kemarin saya perkenalkan ada open market operation, reserve requirement, dan kemudian discount rate, bahkan interest on reserve requirement, keempat ini, itu sudah sangat mandul di Amerika. Nggak jalan. Kenapa? Karena memang perekonomian sudah advance. Oke, sedikit. Jepang itu tingkat bunganya sudah negatif, bukan 0 lagi, negatif. Bisa Anda bayangkan kalau tingkat suku bunganya negatif kan gitu kan. Oke, nah karena mandul, keempat instrumen ini nggak bisa lagi digunakan untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Itulah kemudian Bank Sentral Amerika mengintrodusir quantitative easing. Quantitative easing di pertemuan sebelumnya itu adalah bank The Fed nyetak uang, tapi nyetak uang kemudian dibuat beli aset yang dimiliki oleh sektor swasta di Amerika. Ingat ketika Amerika terjadi peristiwa 2008, krisis finansial, itu sebenarnya dia tidak bisa beroperasi mandek karena sebagian asetnya itu berupa surat berharga atau istilahnya asetnya non-liquid. Aset itu ada yang aset uang itu aset. Makanya definisi uang saya tidak sampaikan, tinggal baca apa sih itu uang. Nah, itu liquid. Aset yang paling liquid itu uang. Maksudnya liquid ya, liquid itu kan cair. Anda punya uang dalam kondisi pandemi itu makanya ada semboyan cash is king, uang kas itu adalah raja. Iya, dalam kondisi saat ini semuanya pada narik investasinya mending dipegang uang daripada nggak jelas masa depan. Anda kalau pegang uang ya kan mau beli beras, mau beli permen, mau beli cilok, cash is king gitu kan ya. Nah, sementara mereka punya aset, punya kekayaan tapi nggak cash. Nah, itu yang jadi masalah. Sehingga kemudian untuk memutar operasional sehari-hari mereka nggak bisa. Tapi mereka punya aset loh. Apa ini sahamku ini, surat berhargaku ini. Nah, itulah yang kemudian dibeli sama Bank Sentral Amerika, The Fed. Caranya dia nyetak uang. Nah, sesudah aset-aset yang non-liquid ini dibeli, perusahaan karena punya uang cash, kembali lagi prinsip cash is king dalam kondisi pandemi, nah itu kemudian mereka bisa beroperasi. Nah, ini prinsip dasarnya quantitative easing. Nah, kalau di Indonesia, nah ini yang kemudian kemarin saya belum tahu apakah BI ini sudah pernah mengaplikasikan quantitative easing, kebijakan quantitative easing, karena kondisinya beda. BI masih belum mandul. Kalau The Fed memang sudah, apalagi BOJ itu Bank of Japan, itu Bank Sentral Jepang, itu udah mandul, dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Karena mandul dia ya udah pakai instrumen lainnya kuantitatif. Nah, kalau di Indonesia kan BI kan masih bisa menerapkan reserve requirement atau giro wajib minimum, bisa ngambil open market operation atau OPT atau operasi pasar terbuka, atau dia bisa menerapkan discount rate atau tingkat diskonto. Masih bisa semuanya. Nah, apakah perlu BI mengambil kebijakan kuantitatif easing? Kalau sekedar nyetak, kemudian diberikan pemerintah, ya itu yang berbahaya. Umumnya yang terjadi, government, pemerintah, taruhlah pemerintah dalam ini DJPPR, nyetak surat utang, dan surat utang itulah yang kemudian dibeli oleh BI. Kalau itu ya, channelnya seperti itu. Untuk membiayai defisit APBN, tapi bukan berarti mentah-mentah BI nyetak uang, serahkan ke pemerintah, buat operasional sehari-hari. Nah, itu kalau itu terjadi inflasi kemungkinannya. Oke. Seperti itu, Mbak. Lainnya? Baik, Pak. Terima kasih ya. Yuk, lainnya. Pak, izin bertanya, Pak. Yes. Tadi kan Bank telah menentukan expected inflation rate, Pak. Hingga kenyataannya pada akhir tahun, ternyata inflasi itu melebihi expected yang telah ditentukan. Ya. Bang, Yes. apa yang mesti Bang lakukan, Pak? Nah, itu berarti dia rugi, dia salah memperkirakan expected-nya. Rugi dalam artian rugi operasional enggak, tetapi dia
di sini dia salah kalkulasi. Ya, kalau salah kalkulasi ya rugi. Artinya dia harusnya bisa menutup operasional. Kalau apa yang akan dilakukan? Biasanya dia akan mengompensasi di periode berikutnya. Artinya kemudian apa itu? Misalkan tahun 2020 dia expected-nya 3%, expected-nya. Nggak taunya yang terjadi realisasinya inflasinya misalkan kita ambil ekstrim aja 10%. Nah, biasanya nanti dia akan mengompensasi di tahun 2021 untuk menutup kerugian salah kalkulasi sehingga kemudian di 2021 akan naik. Yes, itu memang seperti itu. Artinya di sini bank memang kemudian memiliki strategi. Kalau nanti Anda mudah-mudahan enggak. Kebetulan ini pengalaman pribadi saya karena saya uangnya kurang, saya pengen beli rumah, kemudian saya pinjam bank, kemudian saya pinjam KPR. Nah, KPR itu ada yang sistemnya floating exchange. Apa ya namanya? Floating interest rate, jadi tingkat bunga mengambang, ada juga yang fix. Kadang-kadang, seringkali strategi bank. Oke, pertanyaan sederhana buat Anda. Kalau ada tawaran tingkat bunganya mengambang, 1 floating, dan 2 fix, misalkan Anda pinjam ke bank 15 tahun, Anda pilih mana? Floating apa fix? Ini strategi bank sih. Kalau fix itu maksudnya kalau ditentukan bunganya 10%, ya sudah sampai Anda lunas sampai 15 tahun dia fix 10%. Kalau floating itu ngambang. Hari ini 9%, bulan ini 9%, bulan depan bisa 10%, bulan depannya lagi bisa 14%, tapi bulan berikutnya bisa turun menjadi 5%, terus dia ngambang mengikuti realisasi yang terjadi. Nah, artinya di sini memang ketika dia menentukan skema fix itu tingkat bunganya itu dinaikkan cukup tinggi. Iya kan namanya bank kembali lagi kan nggak mau rugi. Prinsip dasar entitas di ekonomi mikro kan apakah dia bisnis entity atau charity entity kan gitu kan. Kalau bisnis entity biarpun pedagang cilok pasti dia akan profit motif nyari untung pasti. Sama dengan bank dia akan mencari profit motif, dia harus mencari untung agar dia menutup kerugian karena salah hitung ketika sebelumnya dia menetapkan tingkat bunga yang terlalu rendah, ternyata kemudian terkoreksi, di-adjust oleh inflasi yang terlalu tinggi. Seperti itu, Mas. Itu nanti akan dikompensasi di periode berikutnya, bulan berikutnya. Itu strateginya bank seperti itu. Lainnya, silakan. Oke, nah saya teruskan sedikit. Ini hanya kemudian masalah substitusi dari sebenarnya pemahaman pemahaman kuantitatif seperti ini. Ini dengan model itu sama dengan model grafis yang tadi saya sampaikan di di PIE yang tadi sama sebenarnya pemahamannya. Nah, sekarang menggunakan model matematisnya. Oke, nah kemudian disubstitusi, apakah I itu? Oh, I itu interest tingkat suku bunga nominal sama dengan tingkat bunga real ditambah expected inflation-nya. Hanya kemudian disubstitusikan. Y tetap Y. Sehingga kemudian sesudah digabungkan, keseimbangannya terjadi di sini. Keseimbangan
keseimbangannya M per P sama dengan L, liquidity atau fungsi dari variabel R, interest rate real, ditambah expected inflation, variabel Y. Ini real money balance keseimbangan, ini real money demand-nya. Keseimbangan di sini pasti sudah memperhitungkan money supply dan money demand-nya. Money supply, makanya kadang-kadang ini ditulis money supply untuk membedakan MS dan MD untuk membedakan apakah dia M-nya itu money supply-nya dan money demand-nya. Dan ketika dia imbang, itulah real money balance-nya terjadi. Bukan di sini. Dan ketika imbang, ini kan supply of real money balance ini real money demand ini. Dan inilah equilibrium terjadi menentukan harga tadi yang ada di slide di PIE. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini the end of chapter 5 selesai. Selebihnya ini tinggal Anda baca sendiri. Apa tuh namanya, terutama yang bagian common misperception ini di PIE juga ada. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Nah, berikutnya untuk chapter 8 ini saya sampaikan dulu aja pendahuluannya. Nanti di pertemuan berikutnya akan langsung masuk ke inti teori Solow model. Dan juga akan saya gabung dengan chapter 9-nya, karena sebenarnya chapter 8 dan chapter 9 itu satu rangkaian, hanya kemudian dipisah aja karena pembahasannya terlalu panjang. Tapi topiknya sama-sama model Solow. Oke. Apa sih model Solow? Model Solow ini adalah model untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Oke, ada banyak model pertumbuhan ekonomi. Oke, nah tetapi yang paling terkenal, yang sekarang banyak digunakan itu adalah yang modelnya Solow. Yang paling terkenal digunakan sekarang ini adalah modelnya si Solow. Oke, model Solow menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Mengapa sih kemudian pertumbuhan ekonomi itu menjadi penting, menjadi matter? Karena dia berkaitan dengan standard of living. Oke, perhatikan. Mengapa sih pertumbuhan itu penting? Mengapa sih kemudian fokus? Dan mengapa sih kalau Anda belajar PAN itu kemudian di asumsi dasar ekonomi makro, ADEM, itu ada salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Berapa persen sekarang di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi asumsi dasarnya? Saya tidak bertanya realisasinya. Yang di asumsi dasarnya ada yang tahu berapa persen? Karena konon kabarnya barusan saya baca diperkirakan akan terjadi negatif lagi di triwulan ketiga. Oke, nah perhatikan di sini. Annual growth rate income, kalau pendapatannya naik 2% aja per tahun. Annual per tahun per kapita per orang 2% aja. Nah, dalam jangka panjang 25 tahun. Ini panjang, tapi kalau 100 tahun, oke, mari kita ambil yang paling pendek saja, 25 tahun. Artinya pendapatan seseorang itu akan naik sebesar 64% dalam jangka panjang. Itulah kenapa, mari kita bayangkan angka 25 tahun. 25 tahun yang lalu Anda belum lahir dan 25 tahun itu adalah generasi orang tua Anda. Bisa saya katakan bahwa kehidupan Anda lebih nyaman, lebih enak dibandingkan generasi orang tua Anda. Kenapa? Karena ada faktor. Kalau kita bicara 50 tahun atau bahkan mungkin 100 tahun, berarti ini Anda
dibandingkan dengan apa? Kakek nenek Anda. Lihat kehidupan 50 tahun yang lalu, lihat kehidupan kakek nenek Anda dibandingkan kehidupan anak Anda. Mengapa itu bisa berubah? Kan gini. Mengapa itu bisa berubah? Nah, dengan 2,5%, itu lihat perubahannya sudah cukup signifikan. Apalagi kalau kemudian di sini perubahannya 2,5. Dengan 2% saja sudah lumayan, apalagi dengan 2,5. Apalagi kalau 3, apalagi kalau 4, dan seterusnya. Apalagi kalau sekelas Cina. Cina selama 1 dekade itu tumbuh di atas 10%. Dia lebih besar dari 10%. Ini yang terjadi di Cina. Itulah kemudian dalam 20-30 tahun Cina berubah menjadi negara terkaya di dunia. Oke? Sekarang PDB tertinggi di dunia itu Cina, bukan Amerika. Jangan salah. Cina. Yes, Cina masih memiliki permasalahan karena dia penduduknya, populasinya dia 1 miliar lebih. Artinya kalau PDB-nya dia yang terkaya di dunia dibagi dengan jumlah warganya WNJ, warga negara Cina, maka dia pendapatan per kitanya nggak terlalu tinggi. Masih jauh lebih tinggi Amerika. Dia masalahnya di populasinya. Nah, contoh yang paling menarik Cina. Dan kemudian ini juga menjadi pokok bahasan. Kenapa ada negara yang bisa seperti Cina, pertumbuhannya bisa di atas 10% selama 2-3 dekade, selama 20-30 tahun. Makanya kalau kemudian terjadi, kalau Anda sekarang melihat, mungkin nggak terlalu tampak karena Anda lahir sekarang. Tapi ketika Cina itu dulunya nggak berbeda jauh dengan Indonesia. Nah, tapi sekarang bedanya jauh. Anda bisa melihat Korea di tahun 65 atau tahun 60 itu Korea, Seoul itu sama dengan Jakarta. Sama. Tapi kenapa di tahun 2020 Seoul, Korea Selatan bisa jauh lebih bagus dibandingkan Jakarta? Kan itu kemudian menjadi pertanyaan, why? Mengapa itu semua bisa terjadi? Ada sebuah negara yang pertumbuhannya bagus, ada yang enggak bagus, kurang bagus. Nah, inilah yang kemudian menjadi fokus inti yang dipelajari, salah satu inti yang dipelajari ekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ternyata dalam jangka panjang bisa mengubah standard of living sebuah negara. Oke. Ada yang unik lagi, apa yang terjadi di dua negara, Jepang, Jerman. Dua negara ini kalah perang di Perang Dunia Kedua, kalah, hancur negaranya. Tapi begitu selesai perang, mengapa Jerman, Jepang itu bisa bangkit cepat dan jauh lebih cepat dibandingkan Indonesia yang mungkin nggak pernah terlibat perang Dunia Kedua, nggak terlibat mungkin, atau kalaupun terlibat nggak secara langsung. Mengapa di dua negara ini bisa pertumbuhannya dramatis dan kemudian ya dia berubah menjadi negara maju? Memang sih sebelumnya ini sudah maju, ini sudah maju. Kok bisa Pak? Iya, Jepang itu apapun juga ketika Perang Dunia Kedua tahun 45 itu kan mereka sudah bisa bikin kapal selam, kapal induk, bisa bikin kapal perang, pesawat, sama Jerman. Jerman nggak punya kapal induk tapi bisa bikin tank, bisa bikin pesawat dan sebagainya. Artinya sebelumnya dia memang sudah menikmati, kemudian perang hancur, tapi ketika dia selesai perang tumbuh dan jauh melebihi pemenang perang. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Amerika, dia jauh lebih tinggi dibandingkan Amerika yang notabene menang perang. Mengapa itu bisa terjadi? Nah, inilah yang kemudian berusaha dijawab, dan jawaban yang paling bagus itu yang didasarkan pada Solow model dibandingkan
teori lainnya, ada teori lainnya yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi, misalkan Harold Domar, dan sebagainya. Saya nggak hafal satu persatunya. Nah, ini yang dipelajari di Solo Model. Mengapa ada suatu negara yang runtuh, ada negara yang tumbuh, demikian pula mengapa ada yang pertumbuhannya cepat, tetapi ada juga pertumbuhannya yang lambat. Ini yang kemudian menjadi mengapa. Apakah perekonomian Amerika itu tidak tumbuh? Masih. Tapi kenapa pertumbuhan ekonomi di Amerika dan di Jepang saat ini dan di Jerman saat ini itu paling kisarannya paling hanya 1%, kadang-kadang 0,3%, dan bahkan kadang 0,1%. Mengapa kok sedemikian rendahnya? Sedangkan Indonesia bisa 5%. Indonesia bisa 5%. Kan ya, itu yang menjadi pertanyaan. Itu yang menjadi pembuka di chapter 8 ini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, selebihnya sisa waktu akan kita gunakan untuk kuis, karena nanti inti Solo modelnya akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Sebentar. Nah, untuk kuis menggunakan Google Form, nanti linknya saya sampaikan di Telegram. Oke, tautan link sudah saya sampaikan di Telegram Group. Silahkan dikerjakan. Saya beri waktu 30 menit sampai pukul 13. Sesudah pukul 13, tautan akan saya close, jadi teman-teman sudah nggak bisa submit lagi. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Iya, Pak. sama-sama. Mohon izin live dulu. Iya, Pak. Iya, Pak. Dadah.